Udah mulai nih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada Zoom kali ini bahas mengenai pertemuan ketujuh dari mata kuliah hidraulika yang mana materinya mengenai saluran terbuka. Mungkin kepada teman-teman bisa untuk membaca materi yang udah di share screen. Berarti ini apa perbedaan open channel dan close conduit? Apa conduit ya? Atau ini gambarnya ke mana ya? Yang selain itu nah. Oh iya, close conduit itu tinggi metrik. Kalau open channel itu tinggi muka air. Terus di bawahnya close conduit itu center line pipa. Open channel itu dasar saluran. Oh itu yang digambar itu kan ada. Oke. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, mungkin kalau di slide ini itu ada aliran pada saluran terbuka yo deh kawan-kawan sekalian. Energi pengaliran, energi potensial, elevasi tekanan udara. Ini sisa energi ya. Constraint atau gaya geser fluida dan media saluran. Ini belum nak dibahas sih karena ini memang udah pengertian enggak sih? Ya, mungkin bisa lanjut. Gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Nah, di saluran terbuka yang pertama yaitu open channel. Nah, ini merupakan saluran terbuka dengan aliran dengan permukaan bebas. Yang mana mengalir di bawah gaya gravitasi di bawah tekanan udara atmosfer. Mengalir. Mungkin kalau itu ada gambar-gambarnya. Mungkin kalau untuk saluran terbuka open channel nih karena itu masih pengertian-pengertian kayaknya bisa dipahami lah. Dan itu juga kan udah tertera gambar ya. Jadi di saluran terbuka ada artificial channel atau saluran buatan, natural channel atau saluran alami. Kalau artificial channel itu dibuat oleh manusia, contohnya kayak saluran irigasi, kanal, saluran pelimpah, kali, selokan, gorong-gorong, dan lain-lain. Memiliki geometri saluran yang tetap, tidak menyempit dan tidak melebar. Dibangun dengan menggunakan beton, semen, besi, memiliki kekasaran yang dapat ditentukan. Analisis saluran yang telah ditentukan memberikan hasil yang relatif akurat. Itu juga masih pengertian. Ya dan mungkin ini kayaknya masih bisa dipahami lah karena cuman pengertian-pengertian ya kawan-kawan. Di teori-teori lah.
Yang kedua ada natural channel atau saluran alami. Geometri salurannya tidak beraturan, materi salurannya bervariasi, kekasaran berubah-ubah. Terus lebih sulit memperoleh hasil yang akurat dibandingkan dengan analisis. Perlu pembatasan masalah bila tidak analisis menjadi lebih kompleks, misal kayak erosi dan sedimen. Nah, ini untuk tipe aliran ada saluran terbuka, itu kan ada aliran berubah cepat atau rapidly varied flow. Dan tuh ada di bawahnya aliran berubah lambat. Itu maksud di bawah tuh kayak mana ya kawan-kawan? Apa tadi ya? Iya, tapi itu kan ada garisnya tuh kan. Nah, garisnya tuh kayak kayak mana gitu nah. Kita nak baca gambarnya. Oh, mungkin kayaknya itu tuh cuman sekedar apa ya, kayak penunjuk. Kalau bahwasanya di situ tuh pada di cekungan atau apa gitu tuh nanti dia tuh berubah cepat atau tiba-tiba nanti dia melambat gitu nah kan. Kalau yang cepat berarti kan dia kayak turun tuh, turun. Tapi kalau misalnya lambat dia kan agak datar tuh. Ya mungkin kayak gitulah, enggak sih? Kayak mana menurut kawan-kawan? Iya, benar, sepakat. Kalau menurut aku tuh di sini kan RVF sama GVF nih kan singkatan dari ini kan, rapidly varied flow sama gradually varied flow. Yang mana RVF tuh berubah Ya. cepat dan GVF itu lambat. Nah, kayak di sini nah, RVF-nya kan nunjuk ke garis yang ke bawah kayak itu. Nah, jadi mungkin ini dipengaruhi oleh geometris. Misalnya kan contoh aliran terbuka tadi salurannya kayak di sungai kan misalnya. Jadi tidak teratur gitu nah. Kalau GVF di setiap yang datar nih lah kayaknya. Mungkin pada yang aku tanggap tuh perbedaan RVF dan GVF itu bergantung pada geometris atau bentuk dari salurannya tadi. Oh, mungkin iya juga sih kayak gitu. Aku lebih sepakatnya sama Ahimsa. Keren. Itu masuk akal juga. Dan mungkin udah cukup lumayan paham lah tentang yang ini. Terima kasih ya kawan-kawan. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Di situ ada mengenai aplikasi mekanika fluida. Yang pertama, perancangan sistem drainase dan sewerage. Yang kedua, perancangan sistem pengaliran gas pada pengendali pencemaran udara dan ventilasi, di mana kegiatan perancangan tersebut meliputi pengukuran, analisis, serta perhitungan desain bangunan yang Kayaknya ini juga udah bisa kita baca sama-sama lah. Kayaknya nggak perlu dipermasalahkan. Kayak lanjut aja. Nah, ini ada keseimbangan energi dan massa pada saluran terbuka. Di situ keseimbangan massa pada saluran terbuka kurang lebih sama dengan saluran tertutup. Debit air yang melewati titik 1 sama dengan titik 2. Tunggu. Keseimbangan massa pada saluran terbuka kurang lebih sama dengan saluran tertutup. Debit air yang
melewati titik 1 sama dengan titik 2. Berarti debit airnya itu kalau udah ngelewatin titik 1 pasti sama-sama titik 2. Oh, itu rumusnya kan di bawah udah ada Q1 sama dengan Q2. V1 A1 sama dengan V2 A2. Oke, kayaknya aku paham sih. Insya Allah. Ya, di situ kan ada debit Q1 kan sama dengan Q2, atau debit di titik 1 itu sama dengan debit di titik 2, dan ada juga V1 kali A1 sama dengan V2 dikali A2. Mungkin untuk V itu sendiri mungkin kan kecepatan. Sementara untuk A itu merupakan luas penampak. Oke, sip. Gas lanjut. Bentar, ini di sini juga ada rumus discharge nih nah. Yang Q sama dengan V dikali A. Rumus ini nih untuk cari apa? Itu Q itu debit, V Jadi dikali A. kalau yang ini kan V1 yang Q1 sama dengan Q2 ini kan untuk yang mengalir secara kontinu kan, seperti yang ditulis di sini. Nah, kalau tidak salah aku, kalau discharge nih, ketika Q-nya ini melepaskan alirannya, tak? Kalau discharge ini dalam bahasa dalam bahasa Indonesia artinya melepaskan. Jadi mungkin kalau Q sama dengan V dikali A ini ketika pola kayaknya. Ada yang bisa jelasin tak? Mungkin maksudnya tuh ketika dia melepaskan air gitu ya, ngalirin air ya. Ya mungkin kayak gitu. Oh iya. Oke. Paham. Karena aku juga kurang paham namanya bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi kayak mana, ada yang nak dipertanyakan lagi atau tidak? Enggak. Kayaknya enggak sih, lanjut. Yang ini kayak mana? Kalau yang untuk ini keseimbangan massa pada saluran terbuka ya. Nah itu namun terkadang digunakan debit air 1/1 meter. Oke, itu tadi berarti di atas itu debit total. Discharge. Kita lanjut tak? Lanjut kayaknya. Oke. Kalau yang di sini kita tinggal nengok beda sih, kayak rumusnya udah tuh juga sama gambar di samping. Karena kalau pengertian kita bisa sama-sama baca sendiri-sendiri. Nah, di situ kan tertulis D ditambah V2 per 2G ditambah Z. Nah, di situ tuh Z itu kan potential energy measure from some datum point. Itu maksudnya apa? Nggak ngerti aku Mungkin bisa bahasa Inggris. diterjemahkan dulu, dibantu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hah? Halo? Nggak apa-apa, aku baliknya agak
Sorean dikit. Ya. Suaranya masuk ya? Suara siapa yang masuk? Di Zoom aku ya? Oh iya. Jadi gimana teman-teman? Him, maksud dari itu apa Him yang potensial energi? Bentar. Mungkin kayaknya yang Z itu energi potensial lah. Sesuai yang di atas tadi kan ada yang energi potensial tadi yang Jadi potensial energi measure ini ukuran dari energi potensialnya yang diukur dari datum poin ini, aku tidak tahu maksudnya apa. Mungkin diukur dari titik tertentu pada saluran terbukanya. Jadi gimana kawan-kawan, kita lanjut. Kalau D itu tekanan ya? Depth energi atau pressure? Ya, tekanan. Mungkin untuk rumus total energi kan belum istilahnya tuh belum sulit nian lah. Mungkin bisa slide selanjutnya, mana tahu ada contoh soal yang itu lebih kita prioritaskan untuk kita bahas gitu. Nah, mungkin lanjut aja Him. ya lanjut ke contoh soal aja langsung kayaknya. Jadi di contoh soal yang pertama itu ada sebuah pintu air yang digunakan untuk mengendalikan debit air di sebuah saluran terbuka. Nah, jadi kita asumsikan bahwa tidak ada kehilangan energi. Yang tidak ada kehilangan energi. Jadi pertanyaannya di sini tuh hitunglah debit per meter lebarnya jika ke dalam air di hulu atau sebelum pintu air itu 1 meter dan di hilir atau setelah pintu air itu sebesar 0,2 meter. Mungkin kita bisa lihat pada gambar. Jadi pada gambar itu D1 atau kedalaman air di hulu itu 1 meter dan kedalaman air di hilir itu 0,2 meter. Mungkin bisa lanjut ke pembahasannya. Oh, mungkin kalau untuk pembahasannya ini berarti tinggal kayak rumus W ya atau kayak mana nih? Ya mungkin tinggal masukin angko-angkonya Benny. Tapi di sini dia nengok dari dua titik yang ada. Jadi pada titik 1 sama titik 2.
Di sini ini pakai rumus energi total tadi. Bisa kita tengok di sini. Nah, di sini ini karena tadi kan yang yang diasumsikan ada kan energinya enggak sih? Dari rumus ini di sini kan juga dibilang karena dasar salurannya sama tinggi, maka Z1 sama dengan Z2. Nah, di rumusnya ini Z-nya diabaikan. Cuma aku kurang paham juga, cuman udah baca sedikit tadi kan. Ini dihilangkan. Nanti kalau dimasukin jadi kayak gini. Suaraku udah bisa. Suaraku nyangkut. Suaraku di sini Jadi di 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 contoh soal itu kan ada langsung pembahasan. Di contoh soal Nah, di situ kan ada yang pertama tuh karena dasar salurannya tuh sama tinggi, maka nilai Z1 tuh sama. Jadi nah, enggak keluar suaranya. Jadi jadi kan D ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z1. Itu sama dengan D2 ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah Z2. Karena nilai Z1 dengan Z2-nya itu sama, maka itu bisa dicoret. Jadi rumusnya tinggal D1 ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan D2 ditambah V2 kuadrat per 2G. Nah, untuk itu kan D2 yang di ruas sebelah kanan itu bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Di rumus selanjutnya itu 1,0 dikurang 0,2 karena pada gambar kan udah jelas dan nilai D2 itu 0,2 meter. Maka Halo, teman-teman. Teman-teman. Halo, teman-teman. Halo, teman-teman. ya sabar lagi dibuka pembahasannya Him. Mending langsung diomongin di Zoom aja, teman-teman. Sabar lagi mana pembahasan ini? Ada yang banyak-banyak rumus tadi mana? Oh, astaga. Dari mana nih? Nah, di situ kan ada rumus yang bawah tuh kan V1 dikali D1 sama dengan V2 dikali V2. Nah, itu mungkin ada yang tahu dari mana, teman-teman.
Nah, kalau di situ kan, kalau misalnya kita artikan dari rumus kan, itu kecepatan di titik 1 dikalikan dengan nilai D1 sama dengan kecepatan di titik 2 atau di hilir dikalikan dengan kedalaman kedalaman di titik 2 atau sesudah pintu. Jadi tinggal kita masukkan nilai D1 dan itu 1 dengan 0,2. Maka diperolehlah rumus V1 itu sama dengan 0,2 V2 karena V1 itu kan 0,2 V2 dibagi dengan 1. Nah, 1 yang di ruas kiri itu kan dijadikan pembagi. Maka didapatlah rumus V1 itu sama dengan 0,2 dikali V2. Terus yang di bawah tuh kan ada 0,8 sama dengan V2 kuadrat per 2G dikurang 0,04 dikali V2 kuadrat per 2G. Mungkin ada yang tahu gitu nah dari mana yang kalau 0,8 itu kan itu hasil pengurangan dari 1 dikurang 0,2. Mungkin untuk hasil dari 0,04 itu tuh merupakan kan tadi kan V1-nya tuh kan diganti dengan 0,2 V2. Itu dikuadratkan lagi makanya hasilnya 0,04 V2 kuadrat per 2G. Terus di sebelahnya itu kan ada V2 kuadrat sama dengan 0,8 dikali 2 dikali 9,81 per 1 dikurang 0,04. Nah, itu merupakan bentuk penyederhanaan dari rumus yang sebelumnya. Mungkin untuk itu bisa dipahami lah. Mungkin ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun ada yang masih bingung, itu bisa ditanyakan langsung. Mungkin kayaknya aku lumayan paham lah dan kita mungkin lanjut aja dikarenakan Zoom waktunya besar lagi 10 mungkin lanjutnya kita bisa langsung ke faktor-faktor yang mempengaruhi aliran kali ya karena di situ kan pembahasannya sama tuh kayak yang tadi kita bahas sangkut pautnya gitu kan. Mungkin kalau misalnya untuk yang keseimbangan energi dengan memperhitungkan kehilangan energi itu udah bisa kita baca sendiri dan itu kan udah ada juga total energi segala macamnya gitu kan. Itu kan karena udah rumus belum perhitungan jadi kayaknya masih bisa dilihat lah. Jadi kita lanjut Bera. Selanjutnya ada aliran uniform dan non-uniform. Untuk pengertiannya bisa kita baca. Satu aliran dikatakan uniform apabila kedalaman dan kecepatannya konstan pada semua lokasi. Kedalaman aliran pada aliran uniform ini disebut dengan kedalaman normal YN. Jadi disebut uniform tuh apabila kedalaman dan kecepatannya konstan pada setiap saat
dan pada setiap tempat. Bisa kita lihat di gambarnya di sebelah. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin bisa lanjut ke slide yang 23. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi aliran. Boleh. Slide ke-23. Nah, di situ kan kita bisa baca sendirilah kalau untuk yang mempengaruhi aliran itu adalah bentuk saluran, luas penampang, dan keliling basah, jari-jari hidrolis, kemiringan saluran maupun kekasaran saluran. Nah, mungkin kayak ini udah gampang dipahami lah karena kita udah membaca dan ini cuma sekedar teori. Mungkin yang kita agak permasalahin tadi yang di atas tadi yang tentang rumus-rumus. Dan itu kemungkinan ya insya Allah udah paham lah gitu. Oke, silahkan ditutup. Saudara Waktu Ade tinggal berapa diskusinya. lagi itu? Sisa 6 menit lagi. Mungkin 5 menit itu bisa kita untuk bahas yang soal kemarin itu ada yang udah ngirim filenya. Bisa dibuka filenya. Oke. Jadi kita bahas itu aja. Yang diskusi ini tidak ditutup dulu atau memang nak lanjut yang sekarang? Ini kayaknya kita lanjut ke pertemuan kemarin. Tutupnya nanti terakhir. Oke, berarti ini kita stop record dulu, Ra. Oke.